Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santang, asal dari Bogor, kelahiran Bandung. Saya mengajar di SMK Kusuma Bangsa Bogor, Kabupaten Bogor. Saya salah satu peserta PPG Batch 2 tahun 2025-2026 dengan nomor peserta PPG 32017 4004 717 dan nomor induk mahasiswa saya yaitu NIM PPG-nya 25404110913. Demikian, dengan ini saya mohon doanya akan mengerjakan ujian kinerja mengajar di SMK Kusuma Bangsa Bogor untuk memenuhi tugas PPG. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur nikmatillah, salawat ala Rasulillah Muhammadillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu wajah lagi ya di pelajaran PAI. Hari apa ini? Lalu kita belajar tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu teknologi. Dan kita sedang mempelajari manfaat berpikir kritis. Manfaat berpikir kritis. Ada yang nempel tidak di benak kalian manfaat berpikir kritis setelah belajar minggu lalu? Ada yang tahu kelompok mana? Ya, boleh sebutkan nama dan kelompok. Ya, kita dengarkan kelompok 2 dengan siapa namanya? Kemarin itu kita sudah manfaat berpikir kritis apa saja sih? Terus tidak mudah percaya informasi sebelum mencari fakta dan data tentang informasi tersebut. Iya, jadi kita manfaat untuk berpikir kritis itu tidak mudah mempercayai berita-berita yang memang belum ada fakta. Nah inilah Islam mengajarkan berpikir kritis itu tidak percaya dengan berita-berita hoax. So, ada hoax ya. Nah, ini kita lihat coba cara membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemarin manfaat berpikir kritis. Ini ada cara membiasakan. Cara kita supaya kita selalu berpikir kritis. Supaya kita terus jalan pikirannya dengan baik dan tidak ada pikiran-pikiran yang jelek. Karena kalau dalam ilmu fikih itu ada pikirannya suuzon, ada yang husnuzon. Apa tuh suuzon? Berpikiran yang tidak baik, berpikir berprasangka yang jelek. Kalau husnuzon berprasangka yang baik. Ini gunanya kita mempunyai pikiran yang kritis. Ada cara membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebagai siswa. Nih, satu. Ada yang mengikuti ilmiah dan diskusi. Nah, salah satunya yaitu adalah dia mengikuti ilmiah dan diskusi. Harus selalu diskusi, jangan sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri, pikiran itu kita kadang dibarengi dengan khayalan-khayalan tidak menentu, betul nggak? Pikiran kemana, ngelayang dan lain sebagainya. Kalau kita diskusi ya, apa ini? Kita diskusikan dan mempunyai jawaban-jawaban yang dapat kita pilih dan kita tentukan bersama-sama yang tepat ya. Yang kedua, memperbanyak membaca buku. Nah, selalu membaca bukunya harus ya. Yang ketiga yaitu aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya, bertabayun, bertanya, diskusi ya. Nah, itu cara daripada kita mempunyai pikiran kritis. Itu ya, selalu berpikiran kritis. Itu terus bertanya, rajin bertanya supaya menambah ilmu dan pikiran kita tidak sempit. Lalu yang keempat memastikan kebenaran informasi yang didapat. Yang selanjutnya kritis terhadap informasi yang diterima. Harus kritis kita itu ya. Nah lihat, kita menuju ke ayat Quran surat Ali Imran ya, ayat 190 sampai dengan 191 tentang berpikir kritis. Nah ini tentunya kita sebagai muslim tentunya apapun itu rujukannya kepada Quran dan hadis. Maka dari itu silakan kelompok mana yang mewakili untuk membacakan ayat yang ada di depan. Boleh? Siapa? Ada yang membacakan? Ayo, ajukan boleh? Ya boleh. Berdiri boleh. Sebutkan namanya nih. Nama saya Nurani. Ya, kelompok 3 ya? Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, sadaqallahu alazim. Nah, inna fi khalq. Ya, nggak kelihatan isinya. Kalau dia nggak apa-apa, tapi alhamdulillah jemaah sudah mau membaca dan berani itu dia berani. Ya, kita berani harus baca, maka setiap hari kita harus baca Al-Qur'an. Karena pedoman kita supaya berpikir kita tetap kritis, tidak keluar daripada hal-hal yang tidak baik, ya, tidak keluar dari yang baik-baik. Selalu kita berpikir itu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya. Ini ada artinya di bawah. Jadi sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi orang dan silih bergantinya malam dan siang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi orang yang berakal. Ya. Lalu dan mereka dari sini berarti yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Ini tadi dari sini nih. Pembacaan artinya dari sini tadi ya. Lupa pantesan apa artinya itu jadi salah aja. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili nahar, dan silih berganti malam dan siang. Ayatil ulil albab. Nah, ini sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, inilah Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, juga itu adalah untuk tanda-tanda orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Yang mempunyai pikiran kritis. Orang yang mempikiran itu siapa yang menciptakan? Berarti semuanya Allah. Maka kita pikirannya terhadap Allah. Alladzina yadhkurullah. Itu orang-orang yang mengingat Allah. Orang yang berpikir kritis selalu mengingat Allah. Dalam pikirnya selalu ada Allah. Karena apa semuanya di sini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditidurkan, dibangunkan, di siang hari digerakkan, itu adalah semuanya kita ini adalah digerakkan oleh Allah atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bergerak oleh Allah, Anda bisa melek oleh Allah, Anda bisa merem oleh Allah, ditidurkan oleh Allah. Gimana kalau kita tidak bisa dibangun, kita bangun lagi kalau kita tidur? Bukan nauzubillah, berarti mati namanya. Berarti mati namanya. Inilah. Nah, itulah kekuasaan Allah. Kita harus berpikir dan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang mengingat Allah saja, yang berpikiran akal pikiran yang bagus, ya. Ia mau qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berpikir dan duduk dan berbaring, lagi apapun selalu ingat kepada Allah. Duduk, lagi berbaring, lagi ngobrol, ya, pada semuanya itu adalah tetap kita ingat kepada Allah, karena semuanya kehendak Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi
Kita bertafakur, berpikir, menciptakan langit dan bumi. Luar biasa itu ya. Susahnya, gimana kita tidak akan mampu menciptakan? Ya, jangan ucapkan langit dan bumi, ya. Kita membuat sesuatu yang mirip dengan ciptaan Allah tidak akan bisa. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Seraya berkata, ya Tuhan, kami tiada Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Semuanya bermanfaat. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, pelihara kami dari siksa api neraka. Ini ayat surat Al-Imran, bahwa bahwasanya kekuasaan Allah sangat luar biasa ya. Kalau kita maka dari itu kita harus selalu berpikir yang baik-baik, bertafakur bahwa kita itu adalah kehidupan Allah dan Allah Maha Kuasa, maka terus kita akan mengingat Allah. Ya. Jangan kalah dengan cewek, dengan pacar, selalu diingat. Tidur mau tidur ingat Pak. Bangun tidur apa segala macamnya itu selalu, nah itu tidak boleh. Ini ada hadis tentang berpikir kritis juga. Ada hadis yang mengatakan An Abi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam ya, kabar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah. Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah. Anda pernah memikirkan ciptaan Allah seperti gunung? Coba lihat ke sana, kita lihat gunung semua. Gimana caranya menciptakan gunung? Susah, sulit ya? Berarti maha kuasa Allah, maha luar biasa Allah dengan segala ciptaannya. Siapa yang bisa menciptakan gunung? Gak bisa. Atau pohon. Coba lihat kita pohon. Kita tanam dari biji pohon itu. Tanam dari biji, udah dari biji ada timbul tunas, dari tunas terus ada batang, terus ada daun, pucuk dan sebagainya. Dalam hakikatnya kita yang nanam, tapi Allah yang menghidupkan. Kok bisa sampai tinggi itu kan? Itu kekuasaan Allah yang luar biasa. Bisa nggak kita bikin begitu? Tidak bisa. Itu pohon yang hal yang sepele, pokoknya itu luar biasa. Coba. Sampai begini kok kita tidak terpikir aja. Ada tanaman cabai buat nyambal. Bisa. Kita mau berpikir nggak bisa? Kok bisa ada cabai, ada tomat, betul? Cabai, ada tomat, terus ada bawang putih, bawang merah. Satu kan jadi sambal, lalu kita makan, nikmat. Kita itu kan? Tambah terasi lebih enak aja. Ya. Tidak terpikirkan. Apakah kita pernah memikirkan itu? Bertafakur penciptaan Allah ternyata manfaatnya luar biasa buat kita semua. Pernah nggak? Kalau belum, waktunya sekarang. Kenapa? Karena kita kalau dengan berpikir itu kita terus bersyukur kepada Allah. Syukuran orang terus. Kita tuh akan terus bersyukur pada Allah. Kenapa? Dengan diciptakannya cabai, dengan diciptakannya pohon tomat, kita beri sambal, nikmat rasanya makan dengan sambal. Kamu gitu ya? Itulah. Nah, makanya kita akan terus bersyukur. Ya. Wala tafakkaru beda tentahi watahliku, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah. Fatahliku, karena kalian akan rusak. Kenapa? Apa? Seperti apa? Contoh. Pikiran kamu melayang. Allah dari mana? Sedang kita ciptaan Allah itu tidak boleh. Kita dengan memikirkan ciptaannya saja, itu kita tidak akan mampu untuk menyaingi ciptaannya. Apalagi memikirkan zat Allah. Nah, kalau ada yang berpikir seperti ini, saya diciptakan oleh Allah. Allah diciptakan oleh sana, itu tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Karena berarti sama menyamakan Tuhan kita dengan ciptaannya.
Kita memikirkan ciptaannya saja sudah tidak mampu. Betul? Betul? Pemikiran kritis secara bersyukur kita dipadukan dengan ilmu teknologi, kita itu dipermudah untuk berdakwah. Ada lagi coba pendapat kelompok lain? Silakan berdiri. Ya. Perkenalkan, nama saya Hani dari kelompok 4. Kami. Bapak nanya bagaimana memanfaatkan iptek dengan berpikir kritis. Menggunakan teknologi secara cerdas, bijak, Ya. dan bertanggung jawab. Menggunakan teknologi Secara cerdas, secara cerdas, bijak, bijak, dan bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. Ya, tepuk tangan untuk kedua tadi kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, itulah. Kita harus bijak, tidak hanya langsung terima pikirkan. Dan selalu pikiran kritis itu ada Al-Quran dan hadis, juga teknologi. Kita dalam media harus tetap jangan dilepas daripada panduan Al-Quran dan hadis. Baik, sampai di sini tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan. Ada yang tanyakan dari kalian? Mungkin nanti ada yang tanya yang bisa menjawab dari kelompok lain. Apa? Naik silakan. Boleh? Boleh. Kelompok 4 lagi mau bertanya silakan. Silakan. Ya, boleh. Iya, boleh berdiri. Pertanyaannya, mengapa penting bagi pelajar untuk memahami perkembangan iptek di era globalisasi? Mengapa Penting bagi pelajar untuk untuk memahami perkembangan ilmu teknologi di era globalisasi? baik. Ada yang bisa jawab nggak? Ada nggak? Ayo kita. Ada nggak? Kenapa penting untuk era globalisasi? Sangat penting supaya kita tidak ketinggalan. Ya. Karena apa? Sekarang sistemnya semuanya media globalisasi, media. Ilmu teknologi bukan makin terpuruk tapi tetap berkembang. Contoh, dulu you belum pernah mengalami handphone yang namanya handphone yang bunyi tidak ada WhatsApp-nya. Hanya ada SMS saja. Betul? Handphone itu dulu hanya SMS saja. Lalu ada handphone yang naik ke BB, BlackBerry, yang ke BBM-an dulu itu ya. Nah, setelah itu ada lagi apa? Nokia. Iya, mereknya kan baru Nokia, Ericsson, Sony Ericsson dulu itu. Nah, sekarang kita kesini di tahun berapa itu? Berapa? Lupa itu ya ada WhatsApp itu. Nah, mulai 2000 ke sini ada pertemuan kita akhiri, mohon maaf dari segala kekurangan, dan nanti kita diskusikan tentang ilmu perkembangan ilmu teknologi. Kita tarik dulu kesimpulan semuanya, bahwa kesimpulan pada hari ini, pembelajaran malam ini adalah semua ciptaan Allah, baik langit, bumi, dan isinya adalah sebagai tanda kebesarannya bagi orang-orang yang diciptakannya langit, bumi, dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi akan memudahkan kehidupan manusia. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi nanti di waktu yang sama minggu depan. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis dan mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita berdoa, doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
wabarakatuh.